Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Saya Ayudina Amelia Safa, absen 2 sebagai presentator. Saya Keisha Ladova, absen 18 sebagai editor. Saya Lufenika Ramasalbila, absen 19 sebagai presentator. Saya Eka Fasya Devita, absen 11 sebagai pemateri. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Ada beberapa teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar 700 Masehi. Pada masa kekhilafan Islam di tanah Arab, kekhilafan tersebut mengutus utusan untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini membuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab, inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Namun, ada juga beberapa teori lain, misalnya teori India. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snow Gurgurje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dan Gujarat yang mendatang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini, salah satunya adalah makam Alik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan, makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Teori Arab. Kemudian selanjutnya ada teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.J. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbitnya pada tahun 1997. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia atau yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jayadinirat dan Umar Amir Hussein. Jayadinirat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jayadinirat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabwik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Dan teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam di Cina yang ditulis oleh Jean Eberly tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang
yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nasa Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan-catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga sekitar Selat Malaka. Untuk yang kelima, yaitu teori maritim. Teori maritim atau teori arus balik dimunculkan oleh sejarawan Pakistan N.A. Balogh. Teori ini mirip dengan salah satu teori masuk dan berkembangnya ajaran Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu teori arus balik. Teori maritim meyakini bahwa penyebaran Islam di Nusantara dimotori oleh orang lokal sendiri yang ulung dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Mereka berlayar ke negeri-negeri yang jauh termasuk ke wilayah asal Islam atau negeri yang sudah menganut Islam, berinteraksi dengan orang-orang di sana dan kembali ke tanah air dengan membawa ajaran Islam yang kemudian disebarkan. N.A. Balogh mempertegas argumen itu dengan menyebut bahwa para pelaut dan pedagang asli Nusantara bersinggungan langsung dengan para pesaudagar Muslim, terutama yang datang dari Timur Tengah, khususnya Arab. Mereka kemudian memperkenalkan Islam di jalur perniagaan yang disinggahi. Menurutnya, ini terjadi sekitar abad ke-7 Masehi dan dimulai dari pesisir Aceh dan seterusnya hingga tersebar lebih luas. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan masyarakat Indonesia dalam menjajah samudra. Sejarawan asal Pakistan N.A. Balogh mempertegas argumen teori kemaritiman dengan menyebut bahwa para pelaut dan pedagang asli Nusantara bersinggungan langsung dengan para saudagar Muslim, terutama yang datang dari Timur Tengah, khususnya Arab. Mereka kemudian memperkenalkan Islam di jalur perniagaan yang disinggahinya. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan perkembangan kesultanan di Indonesia. Sekitar abad ke-13 di Indonesia berkembang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam atau disebut kesultanan. Salah satu bentuk dan pengaruh masuk dan perkembangannya agama Islam di Indonesia dalam bentuk bidang politik atau pemerintah adalah ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang tentu saja bercorak Islam. Kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Kerajaan Perlak didirikan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi dengan raja yang pertama adalah Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Bukti-bukti peninggalannya sejarah yang dapat digunakan untuk mendukung dan membuktikan mengenai keadaan kerajaan Perlak ada 3, yakni mata uang Perlak, stempel kerajaan, dan makam Raja-Raja Benoa. Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar abad ke-13 terletak di Aceh Utara, Kabupaten Lok Sumawe sekarang. Raja pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh yang sebelumnya bernama Maurah Silu. Salah satu peninggalannya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, berangka tahun 1297. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Al-Mukhayyad Shah dengan pusat kerajaan di Kota Raya, Banda Aceh sekarang. Masa pemerintahannya dari tahun 1514 sampai 1528. Dalam bidang keagamaan, kerajaan Aceh mampu menjadikan negerinya sebagai pusat penyebaran dan pengembangan agama Islam. Di Aceh banyak lahir ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Naruddin Ar-Raniri yang menciptakan karya-karya sastra yang bercorak Islam. Kerajaan Islam pertama yang berdiri adalah Kerajaan Demak, didirikan oleh Raden Fatah sekitar tahun 1500. Pusat Kerajaan Demak terwujud pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Ia dapat menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa. Pada waktu itu, daerah kekuasaan Demak hampir sebagian besar Pulau Jawa dan kehidupan masyarakatnya pun cukup makmur. Letak kerajaan Demak di daerah Bintoro, Demak. Pusat pemerintahan kerajaan berada antara Pelabuhan Bergota dan Jepara. Dalam menjalankan tugasnya, ia didampingi oleh Sunan Kalijaga. Wilayahnya meliputi Jepara, Semarang, Tegal, Palembang, Jambi, sebagian Kalimantan, dan pulau-pulau antara Kalimantan dan Sumatera. Kerajaan Pajang Jawa Timur didirikan oleh Adiwijaya atau Jaka Tingkir pada tahun 1568. Pada masa pemerintahannya, kerajaan berkembang dengan pesat. Pada tahun 1582, Adiwijaya wafat. Kekuasaan dipegang oleh Pangeran Benawa atau putra Adiwijaya, dan sekitar tahun 1586, kerajaan Pajang dipindahkan ke Mataram. Jaka Tingkir menjadi raja bergelar Sultan Hadiwijaya.
Berdirinya Kerajaan Pajang tahun 1568 karena letaknya di pedalaman, Pajang tumbuh sebagai kerajaan bercorak agraris. Berbeda dengan Demak sebagai kerajaan maritim. Kerajaan Mataram didirikan pada tahun 1586 oleh Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati ing Aloka Sayyidin Panotagomo. Raja terkenal lainnya di Mataram adalah Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645 yang berhasil membawa Mataram ke puncak kejayaannya karena ia sebagai seorang raja yang cukup ramah dan disegani semua kalangan Mataram. Karena letaknya di pedalaman, maka cenderung berkemas sebagai kerajaan agraris. Tahun 601, Sutawijaya wafat digantikan oleh Mas Jolang yang kalah. Setelah meninggal dunia, bergelar Pangeran Sedak Krapyak. Puncak kejayaan Mataram pada masa Sultan Agung tahun 1614 sampai 1645, di mana daerah kekuasaannya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Kerajaan Banten berdiri sekitar tahun 1522 dengan raja pertama adalah Sultan Hasanuddin, anak Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten mencapai masa kejayaannya. Pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional yang dikunjungi oleh berbagai bangsa. Kerajaan Cirebon dibangun dan diperintah pertama kali oleh Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah yang bertugas untuk menyebarkan agama Islam ke kawasan Jawa Barat. Bahkan oleh Sultan Demak, Sunan Gunung Jati diperintahkan untuk memegang kekuasaan di Cirebon. Di bawah pemerintahannya, Cirebon menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Untuk meneruskan pemerintahannya, di Cirebon diangkat putranya yang bernama Pangeran Pasarean. Raja inilah yang menurunkan raja-raja Cirebon lainnya. Kerajaan Makassar merupakan gabungan dari dua buah kerajaan yaitu Goa dan Talo. Kerajaan Makassar mencapai masa kejayaannya semenjak diperintah oleh Sultan Hasanuddin dari tahun 1653 sampai dengan 1669. Makassar merupakan salah satu pusat perdagangan dan pelabuhan yang mampu menyediakan rempah-rempah yang ditantangkan dari Maluku dan kelapa yang dihasilkan dari daerahnya sendiri. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 dengan ibu kota Sampalu. Kerajaan Ternate berkembang berkat hasil rempah-rempah terutama cengkeh. Pada abad ke-14, Kerajaan Ternate menjadi kerajaan Islam dengan rajanya Zainal Abidin. Ia memerintah dari tahun 1486 sampai 1500. Pada masa kekuasaan Sultan Badullah, Kerajaan Ternate mencapai puncak keemasan karena sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Banjar diketahui dari Hikayat Banjar. Pendiri Kerajaan Banjar adalah Pangeran Samodra pada abad ke-16. Letaknya di muara Sungai Nagara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Semula Kerajaan Banjar di bawah kekuasaan Kerajaan Negara Daha. Atas bantuan Kerajaan Demak, Pangeran Samodra dapat mengalahkan Negara Daha dengan perjanjian untuk masuk Islam beserta rakyatnya. Sejak saat inilah Kerajaan Banjar mengalami perkembangan perdagangan yang maju. Barang dagangan yang dihasilkan diantaranya manik-manik, kabur barus, dan emas. Setelah masuk Islam, Pangeran Samodra bergelar Sultan Suryanullah. Jadi, tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum menjadi raja, beliau bergelar Merah Sila atau Merah Selu. Beliau adalah putra Merah Gajah. Diceritakan Merah Selu mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya beliau berhasil diangkat menjadi raja di suatu daerah, yaitu Samudra Pasai. Merah Selu masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang syarif Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Selu diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Sultan Malik Al-Saleh wafat pada tahun 1297 Masehi. Sultan Ahmad adalah Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Beliau bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa pemerintahan beliau, Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang ulama Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Ulama ini mendapat tugas dari Sultan Delhi, India untuk berkunjung ke Cina. Dalam perjalanan ke Cina, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai. Ibnu Battuta menceritakan bahwa Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan Islam. Sultan Ahmad selalu berusaha menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Samudra Pasai. Beliau juga memperhatikan kemajuan kerajaannya. Sultan Alauddin Riyad Shah adalah Sultan Aceh ketiga. Beliau memerintah tahun 1538 sampai 1571. Sultan Alauddin Riyad Shah meletakkan dasar-dasar kebesaran Kesultanan Aceh untuk menghadapi ancaman Portugis. Beliau menjalani kerjasama dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Dengan bantuan kerajaan Turki Utsmani, Aceh dapat membangun angkatan perang yang baik. Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Aceh yang ke-12.
Beliau memerintah tahun 1606 sampai 1637. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami puncak kemakmuran dan kejayaan. Aceh memperluas wilayahnya ke selatan dan memperoleh kemajuan ekonomi melalui perdagangan di pesisir Sumatera Barat sampai Indrapura. Aceh meneruskan perlawanan terhadap Portugis dan Johor untuk merebut Selat Malaka. Di Pulau Jawa terdapat 9 ulama pelopor dan pejuang pengembangan Islam, yaitu yang pertama ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mereka lebih populer dengan sebutan Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, biasa disebut Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Raden Rahmat, Sunan Bonang, yaitu Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Giri, yaitu Raden Paku, Sunan Derajat, yaitu Syarifuddin, Sunan Kalijaga, yaitu Raden Masyahid, Sunan Kudus, yaitu Jafar Shadiq, Sunan Muria, yaitu Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah. Tokoh-tokoh sejarah Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Perkembangan Islam di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku juga terjadi melalui jalur perdagangan. Beberapa tokoh dari sejarah perkembangan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Datori Bandang dan kawan-kawan. Datori Bandang dan kawan-kawan. Ada 3 Mbale asal Minangkabau yang merintis penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Mereka adalah Datori Bandang atau Abdul Makmur Khatib Tunggal, Datori Patimang atau Sulaiman Khatib Sulung, dan Dato Sitiro atau Jawad Khatib Bungsu. Datori Bandang bersama dengan Dato Sulaiman datang ke kerajaan Gawatalo untuk menyiarkan agama Islam. Mereka berdua dengan giat mengenalkan agama Islam dan beluk-beluknya kepada masyarakat setempat. Lambat laun, banyak masyarakat yang tertarik memeluk agama Islam. Setelah masuk Islam, Sultan Goa tersebut bergelar Sultan Alauddin. Yang kedua ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah Raja Goa ke-14. Beliau adalah Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. Beliau masuk Islam bersamaan dengan Raja Talo. Raja Talo tersebut sekaligus menjadi menghubungi kerajaan Goa. Setelah masuk Islam, Raja Talo itu didamai Sultan Abdullah Awal Islam. Setelah Sultan Alauddin dan menghubunginya, Sultan Abdullah Awal al-Islam masuk Islam. Berangsur-angsur rakyat Gawatalo juga diislamkan. Sultan Alauddin juga berusaha menyebarkan Islam ke kerajaan tetangganya. Kerajaan-kerajaan yang berhasil diislamkan antara lain Kerajaan Sopeng tahun 1607, Wajo 1610, dan Bon 1611. Beliau masih melanjutkan penyebaran Islam ke Buton, Dompu atau Sumbawa, dan Kanggalo atau Tambaru Sumbawa. Yang ketiga ada Tuan Tunggang Parangan. Tuan Tunggang Parangan adalah ulama yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai, Kertanegara di Kalimantan Timur. Awalnya di kerajaan ini ada 2 ulama yang melakukan siar agama Islam, yaitu Tuan Tunggang Parangan dan Datori Bandang. Namun setelah beberapa lama, Datori Bandang kembali ke Makassar atau kerajaan Gawatalo, melanjutkan siar yang telah beliau rintis di sana. Tuan Tunggang Parangan tetap tinggal di Kutai. Yang keempat ada Sultan Zainal Abidin. Sultan Abidin adalah Raja Kerajaan Ternate tahun 1486 sampai 1500. Beliau pernah pergi ke Giri untuk belajar agama Islam. Ketika kembali dari Giri, beliau berusaha memasukkan ajaran agama Islam dalam pemerintahannya. Beliau juga berusaha memperluas pengajaran Islam untuk rakyat. Beliau mendirikan pesantren dan mendatangkan guru-guru atau ulama dari Jawa. Selain itu, Zainal Abidin juga berusaha menyebarkan Islam lewat ekspansi kekuasaannya. Selanjutnya yaitu 7 nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada hidup sederhana. Hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja. Meskipun hartanya melimpah, mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok.
Berkat kesederhanaan para ulama penyebar Islam di Indonesia, perjuangan dakwah menunjukkan hasil luar biasa. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Yang kedua, ada gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam menyebarkan Islam di Indonesia, diperlukan kegigihan dalam tekad kuat. Ulama penyebar Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap bersemangat pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Yang ketiga, ada menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang sudah beragama bukanlah persoalan mudah. Adat dan budaya lokal sudah mentradisi begitu kental di masyarakat. Mereka berguru kepada para ulama yang jalur keilmuannya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Belajarnya juga tidak instan, namun terprogram melalui tahapan-tahapan yang jelas. Dari ilmu-ilmu dasar hingga mencapai ilmu yang tinggi, ditempuh dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini penting untuk ditiru oleh seseorang yang ingin belajar ilmu agama. Harus ada di antara kaum muslimin yang menekuni ilmu agama atau tafakuh fiddin. Belajar ilmu agama harus melalui seorang guru yang jalur keilmuannya bersambung sampai Rasulullah SAW. Harus dihindari belajar ilmu agama secara otodidak atau melalui media internet tanpa mengkonfirmasi kebenaran dan kesahihan isinya kepada para alim ulama, kiai atau ustadz. Jika ini dilakukan maka akan berpotensi tersesat dan menyesatkan. Yang keempat, ada produktif berkarya. Yang keempat, ada produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal saleh. Banyak kitab dan tulisan karya mereka yang terus-menerus dipelajari oleh santri hingga saat ini. Karya-karya tersebut merupakan wujud kepedulian para ulama dalam menyelamatkan generasi penerus agar terjaga akidahnya dari pengaruh ajaran sesat. Yang kelima, sabar. Yang kelima, sabar. Ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satu hikmah adanya ujian tersebut adalah dapat diketahui tingkat keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji siapakah di antara hambanya yang terbaik amal-amalnya. Seorang pendakwah harus memiliki tingkat kesabaran tinggi karena menghadapi umat yang memiliki keragaman budaya, etnis, tingkat pendidikan, dan kepribadian. Yang keenam, menghargai perbedaan. Yang keenam, ada menghargai perbedaan. Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang dipersilahkan memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Umat beragama saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Tidak merendahkan dan meremehkan agama dan kepercayaan orang lain. Adanya sifat merasa paling hebat merupakan sumber kericuhan dalam kehidupan beragama. Yang ketujuh, berdakwah secara damai. Yang ketujuh, ada berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Bukan hanya hasilnya, dakwah Islam juga sangat memperhatikan prosesnya. Proses dakwah harus dilakukan dengan mengedepankan dakwah secara damai, bukan dengan kekerasan dan memaksakan kehendak. Para ulama penyebar Islam di Indonesia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Jika ada salah dan kurang katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.